Mic-nya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eko dari Tulungagung, member Surabaya. Karena Tulungagung belum terbentuk chapter. Doakan ya teman-teman semuanya. Amin. Saya bertanya untuk Ustadz Dani, bagaimana cara mengobati masuk angin, Ustadz? Apakah keroan itu atau minum yang tolak angin dan semacamnya itu disarankan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak angin. Judulnya diganti gitu, Baker masuk angin. Lumrah lah. Kata Sasulan belum suka jadi masuk angin. Baik, barakallahu fiik. Masuk angin, ya, penyebab yang sering terjadi kembali juga makanan. Sudah dibahas juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas penyakit tentang, yaitu tentang ramat, ya, penyakit ramat. Kemudian Al-Hafidz menjelaskan panjang lebar, ya, bahwasanya makanan yang kita makan, terutama makanan satu jenis ini, ya, bisa menimbulkan uap atau angin, ya. Uap angin itu dari makanan kita makan, kombinasinya nggak bener ini akan menimbulkan angin, uap, ya. Kemudian berjalan lewat darah, berputar bersama darah, ya. Makanya kalau di fasku kadang ada seperti uap lembab, itulah angin diantaranya, kelembapan juga, ya. Dan ternyata ini keliling dibawa ke otak juga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau di perut kemudian naik ke otak dan uap dan kelembapan tadi dari otak didorong ke arah mata, terjadilah ramat konjungtivitis. Kalau didorong ke hidung terjadilah zukam, kata beliau. Kalau didorong ke al-liha, al-liha itu anak lidah, ufula, terjadilah khannan. Khannan itu apa? Masalah penyakit pada hidung dan suara ngorok, ya. Kita yang ngorok-ngorok terus terang ini bawaan kita benar-benar kayak angin, ya. Kemudian kalau didorong ke paru-paru terjadilah marad nazlah, infeksi paru-paru. Kalau didorong jantung terjadilah syausah. Syausah itu nyeri pada jantung. Kalau ternyata tidak bisa keluar, tetap tertimbun di kepala, terjadilah pusing. Coba, ini bahasanya kedokteran klasik. Nah, tidak ada pemeriksaan di dalam ilmu kedokteran modern gimana cara memeriksa uap itu di kepala. Tidak ada, belum ketemu caranya. Tapi mereka sudah bahas dalam ini. Ternyata nyambung dengan hadis Nabi riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Disahihkan Syalbani rahimahullah, ketika Nabi waktu itu melihat seorang badu yang badannya kekar kuat, ya. Kemudian Nabi takjub sama dia. Dan Nabi tanya, hal asobaka umumil dam? Kamu pernah kena umumil dam? Ya, umumil dam itu bukan akhwat, ya, yang mau dinabrak, bukan. Katanya Rasulullah, apa katanya orang Badu? Apa itu umumil dam? Kata Rasulullah, al-humma bainal juld wal adhalat. Demam antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu ini, ma asaban humma abada. Enggak pernah kena demam ini. Kemudian tanya Rasulullah, hal tasadda'ta? Kamu pernah pusing enggak? Ini Rasulullah tanya lagi. Di sinilah syahidnya, Rasulullah menjelaskan kronologi bagaimana pusing itu terjadi. Coba, ini ada dalilnya ternyata. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa kamu pernah kena pusing? Kata orang Badu, Mas sudah. Apa itu pusing? Coba aja. Demam nggak tahu, pusing nggak tahu. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, pusing adalah apa? Rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-asab. Angin yang berputar-putar di kepala dan dia menyerang, menekan saraf. Itulah pusing. Masya Allah. Kemudian setelah orang Badu ini pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki tadi, gak pernah sakit,
Beruntung antum yang pernah sakit. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah itu ya. Tadi itu sebabnya uap. Antum kalau ada uap itu sebabnya. Perbaiki pola makan. Kemudian kerokan apa bisa mengeluarkan angin? Kerokan termasuk akupunktur, terapi akupunktur awal dari pengobatan Cina. Bisa mengeluarkan angin. Tapi nggak maksimal. Yang maksimal diantaranya apa? Pola makan diperbaiki, fasdu juga bisa mengeluarkan angin. Ya, terutama kalau angin di kepala, Ibnu Qayyim menyebutkan untuk mengeluarkan angin di kepala, fasdu pada titik pembuluh darah al-qaifal. Al-qaifal itu yang dari jari jempol sampai ke tengah, kemudian ke bawah ke atas. Ini namanya qaifal. Kalau antum biasa donor darah, itu titiknya titik al-basilik. Sudah dibahas Ibnu Qayyim. Basilik bahasa Yunani, kedokteran modern juga sama. Donor darah itu pakai basilik. Maka ini beda-beda fungsinya. Qaifal untuk menghilangkan udara di otak. Ya, satu bulan langsung enteng tadi ya di fase 2 itu. Siap guys bisa. Nah, titiknya beda-beda. Ada yang menyebutkan 33 titiknya di belakang telinga, ada titik di bawah lidah, ya ada titik di perut, titik di bahu, masya Allah, titik di kaki, ya banyak sekali ada hasil. Cara-cara untuk menghisap uap. Adapun dari pola makan untuk menghilangkan uap, contohnya apa? Konsumsi bawang putih juga bagus. Kustul ini juga bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Indonesia bisa pakai ya eukaliptus oil kayu putih, minyak kayu putih. Ya, dioles di perut, di punggung, di telapak kaki. Yang lebih ajib lagi, bukan hanya uap yang diserap, bahkan racun di liver diserap. Pakai duburnya burung merpati. Ini pengobatan yang aneh, kontroversi antara ulama, bahkan kedokteran modern nggak ada yang terima pengobatan yang aneh. Ternyata ini sudah ada dalam kitab Burdah Al-Fir'auniyah. Sudah ada zamannya Fir'aun pakai duburnya burung merpati. Ya, ajib ya. Kami tanyakan kepada ulama di Yaman, boleh. Ustaz Syafiq juga membolehkan karena nggak ada unsur kesyirikan. Selama itu mujarab boleh. Masya Allah ajib, ada orang di situ Bondo, subhanallah, SGOT, SGBT, livernya ya kena penyakit kuning 2000. Ditelakkan duburnya burung merpati, hitungan detik burung merpati langsung mati. Ya, 5 burung merpati langsung turun dari 2000 langsung 200, coba ajib. Ya, orang Cina ternyata pakai, jadi pusar kita ini masih fungsi nih. Orang Cina pakai bisa ditetesin madu sama jahe. Madu sudah diperes, tetesin ke perut, ya, untuk memperbaiki metabolisme dan pencernaan. Ya, kalau itu ilmu banyak sekali yang perlu kita kuak, kita kupas. Kalau kita nggak kupas, eman. Ulama nulis itu apa? Agar tulisan mereka sebagai amanah sampai kepada orang di zaman kita. Kalau kita nggak bahas, mubadir ilmu mereka. Barakallahu fikum. Afwan panjang jalan.